Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini, aku suka membahas topik seputar gaya hidup minimalis, sederhana, dan bersahaja. Saat ini kita sangat dimudahkan dengan yang namanya teknologi belanja online. Bahkan mungkin di handphone kita sekarang sudah penuh dengan aplikasi dari berbagai macam marketplace. Aku sendiri juga salah satu orang yang menikmati yang namanya belanja online. Karena belanja online itu sangat-sangat mudah, praktis, hemat tenaga, dan hemat waktu. Akses belanja yang serba mudah ini terkadang menjadi salah satu penyebab kita melakukan pembelanjaan yang impulsif. Dan bisa jadi menimbulkan pemborosan dalam keuangan kita, bahkan menyebabkan clutter di dalam rumah kita. Berbelanja jelas bukan sesuatu yang salah, karena setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Namun, belanja juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik jika kita melakukannya tanpa perencanaan dan tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Di video kali ini, aku ingin sharing beberapa hal tentang serba-serbi belanja online. Menurut aku, ada dua hal yang menyebabkan kita itu menjadi impulsif dalam belanja secara online. Yang pertama adalah haul dan review. Sekarang kan banyak sekali ya media online yang menyajikan tentang haul-haul produk dari beberapa marketplace dan juga review-review dari para influencer maupun dari public figure. Sebetulnya haul dan review ini wajar dilakukan oleh para pemilik brand atau pemilik toko karena ini merupakan salah satu cara mereka untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Dan juga ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Yang kedua adalah godaan flash sale. Sekarang semakin banyak marketplace yang mempunyai program flash sale, baik itu di tanggal kembar, misalnya 66, 77, 11, atau mungkin program-program diskon yang memang mereka bikin khusus untuk meningkatkan penjualan toko-toko yang ada di marketplace masing-masing. Kali ini aku akan membagikan beberapa tips bagaimana supaya kita bisa lebih bijak dalam melakukan belanja secara online. Tips yang pertama adalah buat budget. Aku nggak pernah bosen untuk bilang bahwa setiap kali kita ingin berbelanja, kita harus selalu membuat budgetnya. Termasuk budget untuk belanja secara online ini. Nah, budget secara online ini mungkin kita harus lebih detail dalam membuat perencanaannya. Mungkin sebagai ilustrasi ya, aku mau membeli sebuah bedak misalnya. Bedak itu harganya 100.000. Nah, belanja online itu terkadang ada biaya-biaya yang mengikutinya. Misalnya biaya admin, biaya just tip kalau teman-teman menggunakan jasa titip, kemudian biaya transfer antar bank, atau lebih penting lagi adalah biaya ongkos kirim. Walaupun sekarang udah banyak beberapa vendor yang mempunyai program gratis ongkir. Tetapi balik lagi, jangan lupa ada biaya-biaya tambahan di luar harga si produk itu sendiri. Jadi misalnya tadi aku bilang bedaknya harganya 100.000, tapi ternyata ada biaya lala-lala yang totalnya itu 20.000. Jadi aku harus membudgetkan harga si bedak itu adalah 120.000. Memang kadang biaya-biaya ini tampak kecil, tapi jika kita melakukan belanja online secara terus-terusan, biaya ini bisa jadi menjadi lebih besar daripada harga barang itu sendiri. Tips yang kedua adalah manfaatkan fitur wishlist. Wishlist ini memudahkan kita untuk menentukan mana barang yang memang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Untungnya di setiap marketplace sekarang sudah ada fitur wishlist. Jadi kita tinggal memasukkan barang-barang mana yang ingin kita beli. Nah, dari fitur wishlist ini, setelah kita mengetahui mana yang memang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan, kita jadi bisa membuat prioritas barang mana yang akan kita beli lebih dulu. Kayak misalnya nih, di wishlist aku nih ada susu almond dan lipstick. Nah, lipstick ini adalah kategori yang aku pengen aja, karena aku sekarang masih punya lipstick
dan aku cuman pengen menambah lipstick warna baru. Sementara untuk si susu almond ini, aku memang butuh untuk membelinya. Karena aku memang ingin menambahkan kategori lemak baik dalam makanan sehari-hari untuk anakku. Jadi aku akan check out si susu almond ini lebih dulu dibandingkan si lipstick ini. Tips yang ketiga adalah pilih vendor yang sesuai dengan value kita. Nah, kalau di marketplace itu kan ada banyak sekali yang namanya toko ya. Ada yang official store, ada juga yang namanya reseller. Memang lebih baik kita mencari barang itu dari official store dari si brand itu sendiri. Karena sudah jelas kalau official store itu sudah pasti barangnya asli. Kemudian pelayanannya juga pelayanan yang prima lah ya, yang paripurna gitu. Kemudian pasti si official stores itu kadang ada program gratis biaya ongkir. Jadi kita bisa hemat di situ. Nah, tapi kalau teman-teman mempertimbangkan untuk membeli barang dari reseller, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita harus mencari reseller atau vendor yang memang sudah mempunyai rating dan review yang baik dari customernya. Nah, kalau bisa nih, mumpung kita sedang berproses belajar minimalis, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mencari vendor yang dia itu mengutamakan packaging ramah lingkungan. Tapi ini kembali lagi ya, barang-barang yang kita beli itu apa. Kalau barang-barang pecah belah, jelas kita nggak bisa menggunakan packaging ramah lingkungan. Karena barang-barang pecah belah pasti membutuhkan bubble wrap atau mungkin bungkus-bungkus yang lebih kuat lagi supaya dia tidak pecah ketika proses pengiriman. Nah, kalau aku amati nih, sekarang mulai banyak vendor-vendor atau reseller yang dia itu mulai mengutamakan packaging ramah lingkungan. Jadi dia nggak pakai plastik. Kemudian kalau untuk melindungi barang-barang yang di kemasannya itu mereka pakai shredded paper gitu. Atau bahkan ada vendor-vendor yang dia itu mempunyai kebijakan misalnya pengembalian botol kemasan kosong itu misalnya kita kembalikan ke mereka, itu mereka akan memberikan bonus gratis satu produk gitu. Kayak misalnya kalau contohnya aku ada langganan beli susu almond, dia kemasannya itu dari botol kaca. Dan kalau aku udah ngumpulin 10 botol kaca ini dan botolnya ini aku kembalikan ke vendornya, maka aku bisa mendapatkan satu botol susu gratis di pembelian aku yang berikutnya. Tips yang keempat adalah tanyakan tentang detail produk. Kalau misalnya kita membeli barang-barang di official store, sudah pasti deskripsi produknya itu lengkap ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita membeli baju atau sepatu, sudah pasti si official store itu akan menampilkan detail ukuran untuk tiap-tiap pakaian. Misalnya ukuran SML-nya itu lingkar dada berapa, lingkar pinggang berapa, itu sudah pasti kalau official store kebanyakan dia sudah mencantumkan size seperti itu. Nah, tapi kadang ada reseller yang dia tidak mencantumkan ukuran detail untuk pakaian, untuk sepatu, misalnya produk-produk fashion yang lokal gitu. Nah, sebagai customer yang bijak dan cerdas, jika detail produk di dalam kolom deskripsi itu kurang jelas, sebaiknya kita manfaatkan itu fitur chat. Jadi kita bisa langsung chat ke vendornya tentang detail produk yang mau kita beli ini. Jadi kita nggak akan salah beli, salah ukuran, salah warna. Jadi kita tuh harus menanyakan secara detail karena belanja online tuh kan kita nggak bisa menyentuh barangnya ya. Jadi kayak kita tuh pakai imajinasi kita sendiri gitu. Makanya kita harus lebih bijak lagi dan menanyakan tentang si deskripsi produk tersebut pada si vendornya. Tips yang kelima, tolak bonus yang menyertai. Bonus yang menyertai ini biasanya kita dapatkan kalau misalnya kita membeli produk yang memang dia lagi promo. Misalnya kayak aku nih suka beli kopi di marketplace, dan aku beli kopinya itu kayak 1-2 kilo gitu. Nah, terkadang pembelian kopi ini mereka memberikan promo gratis tumbler misalnya. Karena di rumahku ini sudah banyak tumbler, maka aku akan bilang sama si vendor ini bahwa aku cuma butuh kopinya aja. Tumblernya nggak usah disertakan. Bahkan aku kemarin barusan declutter tumbler secara besar-besaran karena di rumah aku ini sudah banyak sekali yang namanya tumbler.
Dan itu biasanya tumbler itu gratisan dari berbagai macam acara atau event gitu. Atau misalnya teman-teman yang perempuan tuh suka beli skincare. Nah, skincare ini kadang memberikan promosi, misalnya kalau kita beli bundle skincare, ada serum dan toner, nanti kita bisa mendapatkan pouch lucu gitu. Padahal di rumah kita itu sudah banyak sekali tuh yang namanya pouch, yang merupakan bonus dari setiap pembelian skincare kita dari bulan-bulan yang sebelumnya misalnya. Kenapa sebisa mungkin kita menolak si bonus yang menyertai ini? Karena terkadang bonus-bonus inilah yang menyebabkan clutter di dalam rumah kita. Jadi biasanya bonus tuh kita terima, terus habis itu kita taruh aja gitu di mana gitu, nggak jelas. Dan mungkin sampai bertahun-tahun barang-barang itu tidak akan pernah kita pakai karena memang kita tidak membutuhkannya. Belanja online itu memang sangat menyenangkan. Jarak antara jempol kita dan barang-barang yang kita inginkan itu sangat-sangat dekat. Nah, kalau misalnya kita sudah lebih bijak dalam melakukan pembelanjaan secara online, diharapkan kita juga bisa mengurangi clutter dalam rumah kita. Kita bisa lebih banyak lagi untuk menabung. Dan dampak jangka panjangnya, kita juga bisa mengurangi sampah kemasan plastik yang ditimbulkan dari kemasan belanja online tadi. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.